warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan kami akan membahas mengenai stabilitas sediaan farmasetika protein dan peptida. Berikut anggota kelompok kami dari NPM 48 sampai dengan ke NPM 566. Pertama, saya Rizal Mahendra, NPM 48, dan saya akan menjelaskan mengenai sediaan farmasetik protein dan peptida. Sediaan farmasetik protein dan peptida secara umum lebih sulit memprediksikan stabilitas daripada sediaan farmasetik protein dan peptida, karena sediaan protein dan peptida tersebut dipengaruhi oleh struktur tersier, dan ini akan mempengaruhi stabilitas secara umum. Oleh karena itu, sediaan farmasetik protein dan peptida dapat mengalami degradasi secara kimia maupun fisika. Degradasi daripada sediaan farmasetik protein dan peptida yang diamati adalah mekanisme kimiawi dan fisikanya, yaitu dari ikatan kovalen apabila kimiawi, dan pada belakangan ini melibatkan perubahan dalam interaksi non-kovalen seperti pengikatan hidrofobik. Degradasi kimia. Diketahui terdapat 7 degradasi kimia, yaitu deamidasi, rasemisasi, isomerisasi, hidrolisis, pembentukan pertukaran disulfid, eliminasi beta, dan oksidasi. Di mana ketujuh reaksi tersebut merupakan reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh. Seperti contohnya deamidasi, yaitu reaksi pelepasan amina, ataupun hidrolisis yang berarti reaksi pemecahan suatu molekul menjadi kation dan anion, maupun oksidasi yang berarti pengikatan oksigen maupun pelepasan elektron. Sementara untuk degradasi fisika sendiri terbagi menjadi 3, denaturasi, agregasi, dan presipitasi, di mana ketiga proses ini akan tergantung pada berat molekul. Sebagai tambahan, walaupun denaturasi sendiri merupakan proses secara kimia, tapi denaturasi dipengaruhi oleh perubahan struktur tersier dari protein. Oleh karena itu, denaturasi dapat digolongkan sebagai degradasi fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tisa Rizky Amanda, NPM 49 dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang degradasi protein, terutama mengenai deaminasi. Proses degradasi protein dapat terjadi selama isolasi, pemurnian, penyimpanan, penanganan lanjut, dan penggunaan dari protein itu sendiri. Degradasi protein dapat menyebabkan protein kehilangan aktivitasnya. Faktor kimia penyebab degradasi protein seperti air, keasaman atau kebasaan, bahan tambahan yang digunakan dalam formulasi, pelarut pembantu, suhu, senyawa garam, ion-ion logam, mekanik seperti pengocokan, konsentrasi protein. Degradasi protein secara kimia meliputi modifikasi oksidatif oleh radikal bebas seperti defense enzim, contohnya SOD dan katalis. Yang kedua adalah hidrolisis ikatan peptida, contohnya residu asam aspartat, oksidasi atom sulfur dari sistein dan metionin, destruksi ikatan disulfida pada pH tinggi dan temperatur tinggi. Yang ketiga adalah modifikasi ikatan kovalen oleh reaksi non-enzimatik antara gugus aminoprotein dan reduksi gula, seperti reaksi Maillard dan resmisasi. Yang akan dijelaskan yaitu deaminasi. Deaminasi merupakan reaksi kimia di mana gugus fungsional amida dihilangkan dari senyawa organik. Residu asparagin di peptida dan protein menjalani deaminasi melalui siklik pembentukan imida yang diikuti oleh hidrolisis yang selanjutnya untuk membentuk aspartat yang sesuai dan isoaspartat asam peptida. Deaminasi dari residu asparagin pada residu asam aspartat yang sesuai juga dapat terjadi melalui mekanisme yang tidak melibatkan pembentukan imida siklik. Residu glutamin juga menjalani deaminasi, tetapi pada tingkat yang lebih lambat. Pentingnya deaminasi. Deaminasi pada pH netral menunjukkan muatan negatif pada sisi deaminasi dan kadang-kadang juga menyebabkan terjadinya isomerisasi beta. Perubahan dalam struktur mempengaruhi sifat-sifat dari peptida dan protein dalam kimia dan biologis. Dalam deaminasi in vivo, protein berfungsi sebagai molekul timer pada peristiwa biologis dan sebagai mekanisme untuk produksi post-sintetik dari protein secara biologis.
Berikut adalah jurnal mengenai deaminasi dari insulin yang disimpan di suhu beku. Kesimpulan dari jurnal adalah pada asam dengan konsentrasi tinggi, reaksi deaminasi berjalan sangat lambat pada suhu dingin dibandingkan pada suhu kamar. Jurnal yang kedua yaitu deaminasi, isomerisasi, dan rasemisasi asparaginil dan aspartil residu pada peptida. Berikut ada grafik mengenai deaminasi dari asparagin. Dapat dilihat pada waktu 0 menit hanya terdapat satu puncak, namun setelah 90 menit terjadi deaminasi yang menyebabkan terbentuk isoaspartil, normal aspartil, suksinimidil, dan asparagin peptida. Sekian presentasi mengenai deaminasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra, NPM 2601101000050 akan menjelaskan mengenai reaksi kimia pemicu instabilitas protein, di mana telah dijelaskan sebelumnya mengenai reaksi degradasi protein deaminasi, dan saya akan menjelaskan mengenai reaksi degradasi lainnya yaitu reaksi rasemisasi dan isomerisasi. Peptida dan protein yang memiliki residu asam aspartat ketika mengalami hidrolisis, isomerisasi, dan rasemisasi akan melalui formasi imida siklik. Dan pada skema ini digambarkan mengenai reaksi deaminasi, isomerisasi, dan rasemisasi. Pada skema ini terlihat bahwa peptida L-asam aspartat dapat berisomerisasi menjadi peptida L-isoasam aspartat melalui L-imida siklik. Intermediat L-imida siklik mampu mengalami rasemisasi menjadi D-siklik imida serta membentuk D-asam aspartat peptida dan membentuk D-isoasam aspartat peptida melalui proses hidrolisis. Studi yang telah dilakukan menjelaskan dan menyimpulkan bahwa berdasarkan penyimpanan larutan sekretin aspartoil yaitu amida siklik dan beta aspartil sekretin yaitu isomernya yang dideteksi dalam larutan dengan HPLC fase terbalik mengindikasikan bahwa isomerisasi tercapai melalui siklus imida. Studi lainnya menjelaskan bahwa aspartat heksapeptida juga menunjukkan isomerisasi melalui formasi siklik imida pada pH di bawah 4. Laju formasi dari siklik imida dipengaruhi oleh ukuran asam amido pada sisi C terminal dari residu asam aspartat. Siklik imida juga terdeteksi sebagai produk degradasi mayor dari growth faktor fibroblast pada pH 5. Ini merupakan tabel yang menjelaskan bahwa efek dari perbedaan residu asam amino pada sisi C terminal di asparaginil melalui reaksi deaminasi. Jelaslah terlihat bahwa perbedaan residu asam amino dapat mempengaruhi perbedaan waktu paruh. Ini adalah jurnal yang menjelaskan mengenai reaksi deaminasi, isomerisasi, dan rasemisasi pada residu asparaginil dan residu aspartil. Jurnal ini dipublis pada tanggal 15 Januari 1987 oleh Terence Kiger dan Stephen Crockett. Ini gambaran mengenai jalur dari reaksi deaminasi, isomerisasi, dan rasemisasi dari aspartil dan asparaginil residu pada heksapeptida, di mana terlihat bahwa peptida L-asparaginil dapat mengalami reaksi deaminasi menjadi L-normal peptida
L-imidapeptida dan L-isopeptida, serta mampu mengalami rasemisasi menjadi D-normapeptida dari L-normapeptida. Kemudian L-imidapeptida dapat mengalami reaksi rasemisasi menjadi D-imidapeptida dan L-isopeptida mengalami reaksi rasemisasi D-isopeptida. Selain itu, reaksi isomerisasi terjadi pada L-imidapeptida berubah menjadi L-isopeptida dan L-imidapeptida mengalami isomerisasi menjadi L-normapeptida. Dari gambaran ini, jelas bahwa isomerisasi dan rasemisasi berbeda, terlihat dari perbedaan struktur dari hasil degradasinya. Sebagai contoh, isomerisasi terjadi yaitu ketika pada saat perubahan struktur dari hasil degradasinya terjadi. Sedangkan untuk rasemisasi hanya terletak pada hasil degradasinya, yaitu perubahan dari levo menjadi dekstro atau sebaliknya. Ini adalah gambaran dari hasil analisis HPLC fase terbalik yang diambil setelah menit ke-0 dan menit 90. Peptida residu dengan asparaginil diinkubasi dengan pH 7,4 pada suhu 70 derajat Celcius dengan konsentrasi 0,1 molaritas menunjukkan bahwa hasil degradasi deaminasi terjadi setelah reaksi ini mengalami inkubasi setelah 90 menit. Sedangkan pada 0 menit belum terlihat reaksi degradasi deaminasi. Ini adalah gambaran dari spontanitas degradasi aspartate dan asparaginil, di mana reaksi deaminasi asparaginil dijelaskan pada grafik ini, yang dianalisis menggunakan HPLC. Ini adalah grafik antara presentasi asparaginil peptida yang mengalami reaksi deaminasi terhadap waktu, yaitu semakin meningkatnya waktu atau semakin lamanya waktu, presentasi asparaginil peptida yang terdeaminasi semakin menurun. Dan ini terlihat bahwa semakin meningkatnya waktu atau semakin lamanya waktu, presentasi dari asparaginil yang terdegradasi akan semakin menurun. Sedangkan pada grafik ini dijelaskan bahwa laju degradasi deaminasi terhadap waktu menunjukkan bahwa dengan suhu 70 derajat Celcius, laju degradasi deaminasi lebih rendah dibandingkan pada suhu 85 derajat Celcius. Untuk itu bisa dapat dijelaskan bahwa semakin meningkat suhu, laju degradasi deaminasi semakin meningkat. Dan ini adalah hasil analisis kinetik hidrolisis dari imida yang mengalami reaksi rasemisasi dan isomerisasi setelah diinkubasi. Ternyata terlihat bahwa semakin lamanya waktu, presentasi dari imida yang terdegradasi menjadi lebih sedikit. Ini terlihat dari grafik yang semakin menurun. Ini adalah grafik L-imida siklik, sedangkan ini adalah D-imida siklik. Meskipun keduanya memiliki perbedaan presentasi, namun keduanya menunjukkan penurunan dari presentasi imida setelah terdegradasi seiringan dengan meningkatnya waktu. Dan laju konstanta dari degradasi L-imida maupun D-imida mengalami peningkatan seiring bertambahnya waktu. Dan laju degradasi mencapai puncaknya pada suhu 37 derajat Celcius.
Perbandingan antara rasemisasi L-imida dan D-imida digambarkan pada grafik ini. L-imida rasemisasi mengalami degradasi seiring bertambahnya waktu. L-imida rasemisasi ini adalah hasil dari degradasi rasemisasi L-imida. Terlihat bahwa semakin meningkatnya waktu, persentase dari hasil degradasinya pun semakin meningkat. Dan D-imida rasemisasinya pun semakin meningkat beriringan dengan semakin meningkatnya waktu. Meskipun terdapat perbedaan dari persentase hasil degradan. Namun keduanya menunjukkan peningkatan hasil degradan seiring bertambahnya waktu inkubasi. Ini gambaran dari isomerisasi dari heksapeptida aspartil menunjukkan bahwa persentase normal peptida semakin menurun beriringan dengan reaksi degradasi isomerisasinya. Semakin meningkatnya atau semakin lama waktu, persentase normal peptidanya pun semakin menurun. Dan grafik ini pun sama halnya dengan grafik sebelumnya menunjukkan bahwa laju degradasi dari isomerisasi heksapeptida aspartat menunjukkan peningkatan beriringan dengan peningkatan suhu. Secara keseluruhan, gambaran dari grafik sebelumnya dapat digambarkan pada slide ini. Ini merupakan perbandingan antara degradasi dari L-asparaginil dan aspartat pada heksapeptida, dan ternyata terlihat bahwa heksapeptida dengan residu asparatat lebih sedikit mengalami degradasi dibandingkan degradasi yang terjadi pada heksapeptida asparaginil. Dari sini jelas bahwa terlihat bahwa perbedaan residu asam amino pada heksapeptida dan dalam cantuk khusus ini adalah perbedaan antara residu asparaginil dan aspartat menunjukkan grafik yang berbeda dengan ditunjukkan oleh persentase degradannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa protein dapat terdegradasi melalui deaminasi, rasemisasi, dan isomerisasi. Laju degradasi dapat meningkat seiring dengan peningkatan suhu. Selain itu, residu asam amino dari suatu protein dapat mempengaruhi laju degradasi protein. Hidrolisis terhadap stabilitas obat oleh oktaprimadian MPM51. Hidrolisis adalah jalur yang muncul saat degradasi peptida dan protein. Residu asam aspartat mengalami hidrolisis pada pH asam. Sekretin. Pada sekretin, terpisah dari isomerisasi, mengalami degradasi dengan hidrolisis dari residu asam aspartat pada posisi 3 dan 15. Hidrolisis dari residu asam aspartat pada keadaan asam diamati dengan faktor stimulasi rekombinan makrofag kolon manusia, rekombinan interleukin 11 dan heksapeptida. Hidrolisis dapat pula muncul pada residu serin dan histidin. Degradasi peptida dan protein dalam farmasetikal. Pada bagian ini dijelaskan bahwa terjadinya jalur hidrolisis peptida oleh residu asam aspartat. Hubungan silang melalui pembentukan ikatan disulfida dan interaksi kovalen lainnya. Oksidasi residu sistein dari peptida protein membentuk ikatan disulfida intra dan intermolekular. Perubahan pada struktur tersier juga pada ikatan disulfida normal pada peptida dan molekular protein menyebabkan terjadinya katalisis tiol intra dan intermolekular.
mengarah pada perubahan struktur sekunder dan tersier. Selanjutnya, ikatan disulfida mengalami pemutusan eliminasi beta dan membentuk residu dehidroalanin dan persulfida. Bagan ini menjelaskan tentang deamidasi pada proses epimerisasi dan hidrolisis dari deksapeptida LHRH antagonis pada suhu 80 derajat Celcius. Contoh obat yang mudah mengalami hidrolisis adalah aspirin. Aspirin merupakan sedian yang bersifat analgesik. Stabilitas bahan padat dari aspirin bisa dilihat berdasarkan The Pharmaceutical Codex edisi 12. Dijelaskan bahwa terhadap suhu, aspirin terurai menjadi asam salisilat dan asam asetat. Terhadap cahaya, aspirin cukup stabil. Terhadap kelembapan, aspirin tidak stabil karena mudah terhidrolisis menjadi asam salisilat dan asam asetat berdasarkan AHFS Drugs Information buku keempat. Pada stabilitas larutan aspirin, terhadap pelarut aspirin tidak stabil dengan adanya air, maka aspirin akan menjadi terurai. Terhadap pH, aspirin stabil pada pH 2-3, kurang stabil pada pH 4-8, sangat tidak stabil pada pH kurang dari 2 dan pH lebih dari 8. Aspirin terhadap cahaya mudah terurai, sedangkan terhadap oksigen juga mudah terurai. Dapat diketahui pula, pada dosis yang sedikit, berkisar antara 75-150 mg, aspirin dapat digunakan untuk menghambat pembekuan darah seperti pada penyakit jantung dan stroke. Di sini dijelaskan berdasarkan Remington's The Science and Practice of Pharmacy edisi ke-19, bahwa hidrolisis aspirin dapat terjadi bila dicampur dengan garam yang mengandung air kristal. Disebutkan bahwa gugus asetil pada aspirin terhidrolisis menjadi gugus asetat. Larutan dari alkali asetat dan sitrat sama seperti alkali melarutkan aspirin, namun menghasilkan larutan yang terhidrolisis dengan cepat menjadi bentuk asam salisilat dan asam asetat. Dalam sediaan padat, hidrolisis dari aspirin dapat berubah menjadi obat asetilat lainnya seperti paracetamol, hematropin, efedrin, fenilpropanolamin, dan kodein fosfat. Aspirin juga tidak dapat tercampur dengan antihistamin atau anti-alergi seperti dexamethasone. Jadi kesimpulannya, dapat diketahui bahwa hidrolisis dari suatu sediaan obat mempengaruhi stabilitas dari obat itu sendiri, dapat memberikan efek farmakologi atau efek terapi yang sangat berbeda. Perlu diperhatikan dengan lebih teliti mengenai tempat penyimpanan obat, suhu, pH, kelembaban, dan lain-lain, karena faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi stabilitas obat seperti terjadinya hidrolisis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fienda Dwi Tami, NPM 26011101000052. Kali ini saya akan menjelaskan tentang degradasi peptida dan protein lanjutan dari ikatan silang disulfida. Pertama ada skema jalur hidrolisis peptida dari residu asam aspartat. Jadi peptida di sini di residu, kemudian sehingga dapat menghasilkan asam aspartat. Deaminasi lisozim pada pH 6 dan hidrolisis pada pH 4, sedangkan pembelahan residu disulfida dan pembentukan ikatan disulfida yang baru diamati pada pH 8. Waktu paruh untuk reaksi pada residu disulfida karena beta eliminasi yang serupa untuk 14 protein, termasuk insulin, menunjukkan bahwa pembelahan ikatan disulfida yang relatif independen, pembentukan antar molekul yang lebih tinggi ikatan disulfida, baru mengarah ke agregasi peptida dan protein. Misalnya, terliofilisasikan bovin serum, albumin, dan insulin. Pada insulin mengalami agregasi melalui ikatan disulfida antar molekul. Formasi tergantung pada tingkat kadar air dari lipofil. Yang selanjutnya ini ada salah satu contoh pembentukan ikatan disulfida melalui oksidasi residu sistein. Jadi di sini ada 2 sistein, kemudian
karena di sini memiliki atom hidrogen dari kedua sulfida itu lepas sehingga terjadi ikatan disulfida. Kayak di sini ada contoh jurnal. Contoh jurnal ada disulfide cross-link hyaluronate gelatin hydrogel film, a covalent mimic of the extracellular matrix for in vitro cell growth. Jadi, jurnal ini menjelaskan sebuah metode baru disulfida silang dikembangkan untuk persiapan pembentukan sintesis hyaluronan dicampur dengan gelatin hidrogel. Kovalen dihubungkan meniru dari matriks ekstraseluler atau ECM. Jadi HA dan gelatin yang dimodifikasi secara kimia dengan menggunakan 3,3 ditiobis atau hidrazipropionat. Kemudian setelah direduksi dengan ditiotrietot turunan tiol dari HA dan gelatin diperoleh, kemudian dikarakterisasi. Untuk meminimalkan gangguan pada fungsi biologisnya, derajat substitusi dari pH DTpH dan gelatin DPTH divariasikan 20%, 40%, 60%, 80% gelatin. Kemudian disusun dari 1% berat per volume NaCl dan terjadi pembentukan ikatan silang disulfida di udara. Hasil ini menunjukkan bahwa hidrogel HA gelatin disulfida silang tipe baru kovalen ECM sintetik merupakan substrat biokompatibel dan biodegradable untuk kultur sel in vitro. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya, Salma Huda California, dengan NPM 2601101000053 dari Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran akan menjelaskan tentang oksidasi protein dan peptida. Oksidasi didefinisikan sebagai reaksi penambahan bilangan oksidasi, di mana pada reaksi oksidasi tersebut terjadi kehilangan elektron dan atau kehilangan atom hidrogen dan atau penambahan atom oksigen dan atau penambahan ikatan pada oksigen. Berikut adalah contoh dari reaksi oksidasi
yang terjadi pada alkana, alkena, dan alkuna. Dapat kita lihat pada reaksi tersebut bahwa alkana akan teroksidasi menjadi alkohol primer, di mana pada reaksi oksidasi tersebut terjadi penambahan atom oksigen. Selanjutnya, alkohol primer akan mengalami reaksi oksidasi menjadi aldehida, di mana pada reaksi oksidasi tersebut terjadi pengurangan atom hidrogen dan penambahan ikatan pada oksigen. Selanjutnya, aldehida akan mengalami reaksi oksidasi menjadi asam karboksilat, di mana pada reaksi tersebut terjadi penambahan atom oksigen. Begitu pula reaksi yang terjadi pada protein dan peptida. Contoh dari reaksi oksidasi yang terjadi pada protein dan peptida, sebagaimana dikutip dari buku Stability of Drugs and Dosage Forms, karya Sumi Yoshioka dan Valentino Stella, halaman 192, antara lain, residu sistein pada alfa amilase dioksidasi pada pH 8,0, oksidasi residu metionin terjadi pada penyimpanan hormon paratiroid dan relaksin, serta degradasi ribonuklease A beku kering yang merupakan reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi pada residu sistein terjadi sebagaimana reaksi berikut. Residu sistein teroksidasi menjadi sistin, di mana pada reaksi oksidasi tersebut terjadi pengurangan atom hidrogen sehingga terjadi pembentukan ikatan di antara sulfida. Reaksi oksidasi juga terjadi pada reaksi perubahan metionin menjadi metionin sulfoksida, sebagaimana research artikel berikut. Research artikel berjudul Chemical Pathways of Peptide Degradation. Ascorbic acid promotes rather than inhibits the oxidation of methionine to methionine sulfoxide in small model peptides. Karya Lee et al. Research artikel ini bertujuan untuk mengetahui efek dari struktur primer dan kondisi eksternal pada oksidasi metionin menjadi metionin sulfoksida yang dikatalisis oleh Very dan dipromosi oleh asam askorbat pada model peptida kecil. Reaksi oksidasi yang terjadi adalah sebagai berikut. Sebagaimana bisa kita lihat pada reaksi berikut, metionin mengalami reaksi oksidasi menjadi metionin sulfoksida, di mana pada reaksi oksidasi tersebut terjadi penambahan atom oksigen. Kesimpulan yang dapat diambil dari research artikel berikut adalah katalisis intramolekuler oleh residu histidin terlibat dalam oksidasi ini, dan efeknya akan menjadi maksimal saat residu histidin dan metionin terpisah menjadi satu residu. Demikianlah penjelasan mengenai reaksi oksidasi pada protein dan peptida. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengaruh oksidasi yang terjadi pada peptida dan protein yang dapat menyebabkan terbentuknya jembatan disulfida pada protein. Selanjutnya, saya, Putri Indah Saraswati, NPM 54, akan mencoba menjelaskan mengenai degradasi fisik pada protein. Suatu peptida dan protein dapat mengalami perubahan dikarenakan keadaannya yang kurang stabil. Perubahan non-kovalen atau perubahan fisik yang disebut juga degradasi fisik ini termasuk ke dalamnya yaitu denaturasi, agregasi, adsorpsi, dan presipitasi yang akan dijelaskan selanjutnya.
Denaturasi adalah perubahan dari struktur tersier atau kuaterner suatu protein yang dapat menyebabkan berkurangnya bioaktivitas obat protein. Sehingga denaturasi yang terjadi pada sediaan obat protein dapat menimbulkan kerugian pada efek terapi obat tersebut. Pembongkaran gugus hidrofobik karena denaturasi kadang-kadang menyebabkan absorpsi di atas permukaan, agregasi, dan presipitasi. Agregasi adalah penggumpalan atau proses terbentuknya agregat, di mana agregasi ini disebabkan oleh crosslink melalui pembentukan ikatan disulfida dari dua protein. Berikut merupakan reaksi dari pembentukan ikatan disulfida melalui oksidasi dari residu sistein, dan reaksi ini dapat menyebabkan perubahan pada struktur tersier dari protein tersebut. Gambar berikut adalah gambaran struktur tersier dengan adanya ikatan disulfida, dan jika terdapat agen pereduksi, maka akan terjadi denaturasi menjadi sistein dan juga cis. Ikatan disulfida itu sendiri dapat menyebabkan pemutusan melalui eliminasi beta dan membentuk residu dehidroalanin dan persulfida. Sekarang saya akan menjelaskan dua contoh jurnal yang berhubungan dengan degradasi fisik suatu protein. Pada jurnal ini dijelaskan mengenai aplikasi atau solusi terhadap terjadinya degradasi fisik dari protein. Jurnal pertama adalah mengenai evaluasi dari aktivitas antiinflamasi ekstrak poliherbal, di mana pada jurnal ini dikatakan bahwa denaturasi protein dapat menyebabkan penurunan fungsi biologis dan ternyata denaturasi protein ini dapat menyebabkan reaksi inflamasi di dalam tubuh itu sendiri. Di jurnal ini dibuktikan bahwa ekstrak poliherbal seperti aloe vera dan lain-lain dapat menghambat terjadinya denaturasi protein. Jurnal yang kedua mengenai silikon oil, di mana kita tahu bahwa silikon oil ini adalah lubrikan atau coating yang digunakan untuk bahan plastik untuk membuat siring. Dan beberapa penelitian telah membuktikan bahwa silikon oil ini dapat menginduksi terjadinya agregasi pada produk obat protein. Sehingga penelitian ini mencari solusi untuk permasalahan dengan meneliti suatu streptavidin IgG antibody yang ditambahkan dengan eksipien polisorbat 20 dan sukrosa yang dapat menghambat terjadinya agregasi yang diakibatkan oleh silikon oil. Di sini diberikan juga data pendukung yang menyebutkan bahwa kontaminasi silikon oil pada formulasi produk protein dibuktikan oleh adanya peningkatan level glukosa pada pasien diabetes yang diberikan insulin dengan siring plastik. Dan ternyata hal ini disebabkan oleh adanya silikon oil di dalam siring plastik tersebut. Pada penelitian ini, emulsi dari silikon oil dicampurkan dengan monoklonal antibodi anti-streptavidin, lalu diamati berkurangnya protein monomer selama inkubasi isotermal dengan dan tanpa pengocokan pada 350 rpm. Sebagai tambahannya, diamati juga kombinasi penambahan eksipien polisorbat 20 dan sukrosa pada emulsi silikon oil serta dilakukan pengocokan. Dari hasil tersebut terlihat bahwa adanya pengocokan yang dilakukan dengan variasi pengocokan dari mulai variasi terkecil hingga variasi terbesar menyebabkan penurunan dari monomer terlarut pada protein tersebut. Bisa dilihat pada pengocokan yang lebih tinggi terjadi penurunan yang sangat signifikan hingga 50%. Kemudian tabel ini menunjukkan hubungan antara pengujian anti-streptavidin silikon oil dalam eksperimen filtrasi. Bisa dilihat di sini ada 5 formulasi yang berbeda yang mencakup juga adanya polisorbat 20 dan berbagai buffer lainnya. Kemudian kita lihat di sini ada konsentrasi dari antibodi sebelum filtrasi, di mana rata-rata dari konsentrasinya tidak jauh berbeda. Kemudian ada juga konsentrasi dari antibodi pada filtrat cairan, di mana bisa dilihat di sini yang tertinggi itu adalah 5 polisorbat 20 dan juga PBS. Nah, setelah itu dilihat juga konsentrasi pre dan post filtrasi. Bisa dilihat di sini ternyata perbedaan yang paling kecil itu terdapat pada A5 polisorbat 20. Dan massa dari antibodi yang terabsorpsi di silikon oil itu yang paling kecil adalah A5 polisorbat 20.
Grafik ini juga menunjukkan pembuktian dari adanya pengaruh polisorbat 20 terhadap penghambatan agregasi yang terjadi pada protein. Bisa dilihat bahwa penambahan polisorbat 20 pada emulsi silikon oil ini yang paling dapat mempertahankan jumlah dari persentase dari monomernya pada suhu 4 derajat Celcius dan 37 derajat Celcius. Selama inkubasi dengan agitasi pada suhu 4 derajat Celcius dan 37 derajat Celcius, pada A5 buffer yang mengandung polisorbat 20, jumlah monomer tidak berubah signifikan pada emulsi dengan dan tanpa silikon oil. Pada buffer dengan 0,2 molar sukrosa, tidak diamati adanya kehilangan monomer selama inkubasi dengan agitasi pada emulsi tanpa silikon oil. Pada emulsi dengan silikon oil, 0,3 molar sukrosa menginhibisi antibodi dan menginhibisi kehilangan monomernya pada antibodi selama inkubasi dengan agitasi. Kesimpulan yang dapat ditarik dari presentasi ini adalah degradasi fisik yang terjadi pada peptida dan protein seperti denaturasi, agregasi, dan presipitasi dapat menyebabkan permasalahan dalam hal stabilitas sediaan obat. Berbagai penelitian dikembangkan untuk mengatasi masalah ini dan salah satunya adalah dengan menambahkan eksipien ke dalam sediaan yang dapat menghambat terjadinya proses agregasi atau denaturasi. Nama saya Adi Alyudin, NPM 56, akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi degradasi sediaan peptida dan protein. Degradasi peptida dan obat protein dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya yaitu disebabkan oleh pH, konsentrasi, jenis larutan penyangga, dan penambahan eksipien yang lain. Degradasi fisik dapat terjadi selama proses formulasi, seperti pada proses pengadukan, filtrasi, dilusi, pressure loading, pembekuan, dan pengeringan. Nah, untuk mengurangi laju degradasi dari sediaan protein itu dapat dilakukan dengan penambahan eksipien pada formulasi sediaan protein. Salah satunya yaitu dengan penambahan dapar dan pengawetan sediaan atau stabilisasi. Dapar ini berfungsi untuk menjaga stabilitas sediaan dan bioaktivitas protein, serta untuk mempengaruhi kelarutan protein dengan mendekati titik isoelektrik protein. Titik isoelektrik protein itu merupakan derajat keasaman atau pH ketika suatu makromolekul bermuatan nol akibat bertambahnya proton atau kehilangan muatan oleh reaksi asam basa. Contohnya, untuk dapar itu sendiri ada fosfat pada pH 6,2 sampai 8,2, asetat pH 3,8 sampai 5,8, sitrat pH 2,1 sampai 6,2, dan trietanoamin pH 7 sampai 9. Muatan protein dipengaruhi oleh titik isoelektriknya. Pada muatan protein 0 terjadi saat titik isoelektrik. Pada titik isoelektrik ini, stabilitas dari protein itu mencapai titik yang maksimum. Sedangkan jika pH di bawah titik isoelektriknya akan menurunkan stabilitas sebagai akibat terjadinya interaksi elektrostatik yang dipicu oleh peningkatan muatan positif dari protein. Sedangkan jika pH tinggi atau lebih tinggi dari titik isoelektriknya akan menurunkan stabilitas sediaan protein melalui tolak-menolak muatan negatif dari proteinnya. Selanjutnya ada stabilisasi protein. Stabilisasi protein dibagi dua, yaitu stabilisasi internal dan stabilisasi eksternal. Stabilisasi internal itu lebih kepada pengubahan struktur molekul itu sendiri. Contohnya dapat dilakukan dengan substitusi asam amino tertentu yang akan meningkatkan termostabilitas, glikosilasi, atau untuk menambahkan gugus gula agar dapat meningkatkan karakteristik farmakokinetik dan stabilitas. Selanjutnya, dengan pembentukan ikatan disulfida akan mencegah protein mudah terdenaturasi. Yang keempat, pegilasi atau penambahan PEG akan meningkatkan kelarutan dan menurunkan toksisitas. Stabilisasi eksternal dapat dilakukan dengan penambahan eksipien. Contohnya, krioprotektan akan mencegah pembentukan kristal es saat menyimpan protein pada suhu kurang dari negatif 20 derajat Celcius. Antimikroba, logam pengkelat atau ETA pada konsentrasi akhir
akan mencegah oksidasi yang dikatalisis oleh logam. Polimer akan mencegah adsorpsi permukaan protein serta asam-asam amino yang akan berperan sebagai antioksidan. Ini contoh jurnalnya yang dibuat oleh Pickle Cleland dan Carpenter. Judulnya yaitu Effect of Glycine on pH Change and Protein Stability During Freeze Thawing in Phosphate Buffer System. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan bagaimana efek glisin pada 0 sampai 500 milimolar sebagai pengisi yang biasa digunakan dalam formulasi protein drug mempengaruhi perubahan pH. Dan yang kedua untuk menentukan apakah perubahan pH ini akan berkontribusi pada kestabilan dalam formulasi protein glisin dengan daftar fosfat. Hasilnya yaitu penambahan glisin sebagai bulking agent secara signifikan mempengaruhi pH. Glisin pada konsentrasi yang lebih rendah, kurang atau sama dengan 50 milimolar akan menekan penurunan pH pada 10 dan 100 milimolar buffer fosfat natrium. Kemungkinan dengan mengurangi laju nukleasi garam dan dengan demikian mengurangi tingkat kristalisasi garam penyangga. Sedangkan jika kehadiran glisin pada konsentrasi yang lebih tinggi atau lebih dari 100 milimolar dalam buffer natrium fosfat akan menghasilkan kristalisasi lebih baik dari garam disodium sehingga nilai pH beku lebih dekat ke titik isoelektrik yaitu pada pH 3,6. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang stabilitas sediaan farmasetik, protein, dan peptida. Stabilitas dari peptida dan protein pada fase padatan secara fisika dan secara kimia dapat dipengaruhi oleh kandungan kelembaban yang terkandung dalam sediaan protein dan sediaan peptida tersebut. Absorpsi kelembaban dapat menurunkan stabilitas penyimpanan protein terliofilisasi. Meskipun jumlah kandungan kelembaban yang ada pada sediaan protein tersebut kecil atau rendah, tetap saja dapat menurunkan stabilitas penyimpanan protein yang terliofilisasi tersebut. Protein terliofilisasi merupakan bentuk yang homogen antara protein, contohnya enzim dan hormon, dengan stabilisator, gula bukan reduksi, dan zat anti serap, di mana hasil bentuk protein dengan zat tambahannya ini menghasilkan protein yang terliofilisasi dalam bentuk larutan. Contoh stabilisator yang digunakan adalah garam asam dikarboksilat, contohnya garam natrium glutamat. Asam dikarboksilat merupakan asam organik yang memiliki 2 atau lebih asam karboksilat. Garam ini akan menghasilkan campuran enzimatik yang stabil pada suhu yang tinggi dalam waktu yang lama. Stabil yang dimaksud adalah mencegah atau menunda penurunan aktivitas protein. Gabungan antara protein dengan stabilisator serta gula bukan reduksi dapat meningkatkan suhu kritis protein terliofilisasi yang dibeku keringkan atau yang di freeze dry. Contoh gula bukan reduksi yang digunakan adalah sukrosa atau trehalosa. Sedangkan zat anti serap ini dapat mencegah protein terserap ke dalam dinding wadah. Jika hal itu terjadi, maka konsentrasi protein akan menurun. Zat anti serap yang digunakan merupakan polisorbat 20NF, seperti yang kita kenal adalah Twin 20. Konsentrasi gula bukan reduksi harus lebih besar daripada zat stabilnya. Sedangkan konsentrasi zat stabilnya juga harus lebih besar daripada zat anti serap supaya aktivitas protein terliofilisasi ini tetap baik dan stabil.
Dalam literatur dikatakan bahwa residu kelembaban optimum dalam jaringan yang mengaktifasi plasminogen yang terliofilisasi ini sama dengan jumlah minimum kelembaban yang diperlukan untuk melindungi gugus polar pada molekul protein. Residu kelembaban di atas nilai jumlah kelembaban minimum menyebabkan gugus polar pada bilirubin oksidasi yang terliofilisasi, konjugat monoklonal antibodi singkat terliofilisasi, dan gugus polar pada hormon gonadotropin ini tidak dapat terlindungi. Akibatnya, protein-protein ini menjadi tidak stabil. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan aktivitas fraksi ribonuklease yang disimpan pada suhu 45 derajat Celcius dengan waktu yang bervariasi. Dengan kelembaban yang berbeda, senyawa A memiliki kandungan kelembaban sebesar 125 mol dan senyawa B memiliki kandungan kelembaban sebesar 700 mol. Pada senyawa A terjadi penurunan aktivitas sebesar 0,2 dari 1 menurun hingga 0,8. Sedangkan pada senyawa B ini terjadi penurunan kehilangan aktivitas yang sangat drastis dari 1 hingga 0,4. Berarti senyawa B ini kehilangan aktivitasnya sebesar 0,6. Penurunan nilai aktivitas ini disebabkan karena pada senyawa B terjadi agregasi yang sangat besar dibandingkan dengan senyawa B. Terjadi semakin banyak agregasi yang terjadi pada suatu protein yang terliofilisasi, maka menyebabkan dia kehilangan aktivitas. Kemudian destabilisasi. Destabilisasi ini disebabkan oleh absorpsi kelembaban yang berlebihan dari protein terliofilisasi. Pada grafik yang ditunjukkan, semakin banyak kandungan air, maka nilai kelembaban relatif yang dihasilkan juga semakin besar. Jika nilai kelembaban relatif semakin besar, maka kelarutan sediaan insulin yang dibuat dalam bentuk beku keringnya atau dalam bentuk freeze dried ini akan semakin menurun. Menurunnya tingkat kelarutan dapat terjadi akibat agregasi yang terbentuk pada sediaan insulin tersebut, sehingga pada sediaan insulin yang dalam bentuk freeze dried-nya akan diberikan ke dalam tubuh insulin. Insulin ini tidak bisa larut air karena molekul insulin terhalang oleh pembentukan agregat yang ditunjukkan oleh grafik B. Freeze dried merupakan jenis teknologi pengawetan di mana bahan tersebut didinginkan dengan pendingin dan bahan kimia di bawah suhu eutectic atau temperatur transisi gelas pertama yang membuat larutan protein terliofilisasi ini menjadi padatan. Pada suhu ini, semua air yang terkandung di dalam sediaan harus membeku menjadi kristal padat. Nah, setelah menjadi kristal padat, dilakukan proses pengeringan. Proses pengeringan ini terjadi di dalam ruang vakum. Sediaan protein ditempatkan ke dalam ruang vakum dan udara di sekitar protein tersebut dipompa keluar. Proses ini menyebabkan kristal air beku berubah dari es menjadi gas dan melewati keadaan cair sama sekali. Proses ini disebut sublimasi. Sublimasi ini adalah efek yang sama yang menyebabkan es padatan tersebut menjadi kering. Selama proses pengeringan beku, air padat mengkonversi masanya menjadi gas dan menguap di ruang vakum meninggalkan sediaan protein. Sebesar 95-99% air dari sediaan protein dapat disublimasikan. Produk dapat disimpan pada suhu kamar atau suhu 4 derajat Celcius untuk waktu yang lama. Freeze dried ini telah menjadi teknik yang paling penting untuk bidang farmasi dan makanan. Kemudian grafik yang menunjukkan
terjadinya agregasi pada serum albumin bovin pada bentuk freeze-dried-nya. Yang disimpan pada suhu 37 derajat selama 24 jam. Semakin banyak kandungan air yang terdapat dalam serum albumin bovin, semakin tinggi tingkat agregasinya. Kemudian serum albumin bovin dalam bentuk freeze-dried-nya mengandung air dapat meningkatkan pembentukan disulfida. Ikatan disulfida ini dapat menyebabkan terjadinya peningkatan agregasi. Serum beta-galaktosidase yang dalam bentuk larutan dan serum albumin bovin terliofilisasi dalam bentuk larutan juga dapat terjadi agregasi. Mobilitas molekul serum dan globulin dalam bentuk freeze-dried-nya dapat diukur menggunakan waktu relaksasi spin-spin dari protein proton. Apabila waktu relaksasi spin-spin dari protein proton meningkat, maka agregasi yang terjadi di dalam serum gamma globulin juga akan meningkat, sehingga kandungan air atau kandungan kelembaban dalam serum gamma globulin ini juga meningkat. Suhu kritis dari peningkatan mobilitas protein yang terliofilisasi sama dengan suhu kritis suatu proton pada sediaan liquid. Pengaruh formulasi dengan adanya eksipien seperti dextran dan polifenol alkohol dapat menurunkan suhu kritis. Agregasi pada molekul protein juga dapat menurunkan suhu kritis. Suhu kritis ini dapat diukur dengan pengukuran relaksasi NMR. Nama saya Lia Leonardo, NPM 26011101058. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran eksipien terhadap stabilitas obat yang mengandung protein dan peptida. Eksipien yang digunakan dalam formulasi obat yang mengandung peptida dan protein memiliki efek besar pada denaturasi dan agregasi selama penyimpanan. Stabilitas protein dalam larutan air ditingkatkan oleh eksipien, begitu juga dengan peptida. Di sini ada jenis-jenis eksipien pada protein drug. Yang pertama ada stabilisator protein. Eksipien ini menstabilkan konformasi protein asli. Yang kedua ada polimer dan protein. Polimer ini bisa polimer hidrofilik seperti polyethylene glycol, polisakarida, dan protein inert. Digunakan untuk menstabilkan protein dan meningkatkan perakitan struktur protein. Kemudian yang ketiga ada surfaktan. Surfaktan non-ionik yang banyak digunakan untuk menstabilkan protein, menekan agregasi, dan membantu dalam refolding protein. Kemudian yang keempat ada asam amino. Eksipien ini menstabilkan protein dengan berbagai mekanisme. Dan yang terakhir ada pengawet. Senyawa ini termasuk dalam formulasi untuk mencegah pertumbuhan mikroba, terutama untuk multidosis seperti obat tetes mata dan formulasi wadah tunggal. Di sini ada contoh jurnal yang saya dapat dari internet dan dia membahas tentang peran eksipien yang bernama polyethylene glycol beta polyhistidine yang disingkat jadi polyethylene glycol polyhis in retention of physical stability of insulin at aqueous or organic interface. Jadi dia ini
meningkatkan stabilitas fisik dari insulin di dalam air dan senyawa organik pada permukaan. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti apakah polyethylene glycol beta polyhistidine ini dapat menstabilkan insulin di dalam air atau metilen klorida, salah satu dari senyawa organik di permukaan selama proses mikroenkapsulasi. Dan PEG polyhistidine ini berperan sebagai eksipien dan mengurangi agregasi insulin. Di sini ditarik kesimpulan dari hasil penelitian bahwa eksipien PEG polyhistidine ini benar-benar dapat mengurangi agregasi insulin pada air atau metilen klorida, sehingga stabilitas dari insulin tersebut yang termasuk protein drug dapat meningkat dan lebih lama kerjanya di dalam tubuh. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Emma Indrawan, NPM 60, akan menjelaskan kinetika degradasi peptida dan protein sediaan farmasi. Deskripsi kuantitatif degradasi peptida dan protein. Struktur protein. Protein disusun oleh rantai polipeptida membentuk struktur 3 dimensi yang unik. Struktur protein distabilisasi oleh kombinasi interaksi elektrostatik dan hidrofobik dengan fleksibilitas molekul pada struktur bagian dalam yang tinggi. Dalam larutan, struktur molekul dapat terganggu jika kondisi lingkungan berubah, termasuk perubahan dalam ukuran molekulnya. Reaksi kimia dapat merusak protein, menyebabkan aktivitas biologinya hilang. Sumber-sumber pemicu reaksi kimia diantaranya adalah air, keasaman, kebasahan, bahan tambahan yang digunakan dalam formulasi, pelarut pembantu, suhu, senyawa garam, ion-ion logam, pengocokan, cara mekanik, konsentrasi. Beberapa reaksi kimia pemicu instabilitas protein diantaranya adalah deamidasi, hidrolisis, isomerasi, dan deglikosilasi atau oksidasi. Contohnya itu insulin berada dalam kondisi asam, terdegradasi dalam kondisi asam, dan RHPTH pada kondisi asam antara pH 4-5. Grafik ini menjelaskan plot orbit 1 dari hidrolisis sekretin dalam larutan berair pada pH yang bervariasi. Dalam grafik ini dijelaskan semakin tinggi pH, yaitu pH cenderung ke arah basa, maka degradasi akan semakin cepat. Sementara jika pH cenderung dalam kondisi asam, maka laju degradasi akan semakin cenderung lambat. Degradasi kimia peptida dan protein dari sediaan farmasi dapat dianalisis sama halnya dengan analisis obat dengan struktur molekul kecil, khususnya degradasi kimia peptida dalam lautan air, dan umumnya sesuai dengan kinetika orbit 1. Ini beberapa contoh dari degradasi, liputi hidrolisis, deaminasi, dan contoh-contohnya hidrolisis sekretin yang dari ditunjukkan pada gambar 27, deamidasi, hidrolisis dan efimrasi dari protein antagonis LHRH dari gambar nomor 26, dan deamidasi kalsitonin. Analisis kinetika bahkan telah diupayakan dalam degradasi peptida dan protein sediaan farmasi dengan mekanisme dan jalur yang tidak diketahui. Inaktivasi semu dari alfa kimotripsin dan bromelain di dalam larutan air digambarkan dengan mono eksponensial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raini Disipmangga dengan NPM 2601101000061 akan menjelaskan tentang deskripsi kuantitatif dari degradasi peptida dan protein. Degradasi kimia dari peptida maupun protein
dalam larutan pada umumnya akan membentuk kinetika orde pertama. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh sediaan protein, degradasi sediaan protein. Pertama adalah sekretin. Sekretin merupakan suatu senyawa yang mempunyai 27 asal amino residu. Sekretin melalui jalur degradasi hidrolisis. Berikut adalah plot dari kurva sekretin di mana sumbu X, sumbu Y adalah konsentrasi sisa, persen konsentrasi sisa dari sekretin, dan sumbu X adalah waktu lama penyimpanan sekretin. Ini menunjukkan bahwa hidrolisis sekretin pada larutan di pH 60 derajat Celcius menunjukkan bahwa pada pH 7 sekretin mengalami stabilitas yang paling baik karena pada pH 7 ini jumlah sekretin masih memiliki konsentrasi sisa sekitar 70%. Oleh karena itu, sekretin stabil, sekretin pada larutan stabil baik pada pH 7 pada suhu 60 derajat Celcius. Selanjutnya ada kalsitonin. Kalsitonin merupakan senyawa yang mempunyai 32 asal amino residu yang kemudian pada sediaan larutannya mengalami degradasi melalui jalur deaminasi. Di sini ditunjukkan pada suhu 70 derajat kalsitonin bagus, kalsitonin stabil pada pH 3 karena pada pH ini persen konsentrasi sisa kalsitonin yang telah disimpan selama 4 jam masih memiliki konsentrasi sisa hampir sekitar 70%. Oleh karena itu kalsitonin baik seharusnya disimpan pada pH 3,0. Akan tetapi degradasi waktunya itu sangat cepat. Penyimpanan kalsitonin tidak boleh lebih dari 4 jam karena pada saat ini kalsitonin dan yang paling rendah keadaan kalsitonin yang paling tidak stabil adalah pada pH 2,2, yaitu pada grafik ini menunjukkan bahwa pada pH 2,2 setelah waktu 5 jam jumlah persen sisa kalsitonin kurang dari 20%. Oleh karena itu kalsitonin harus dijaga pada penyimpanannya pada pH sekitar 3 untuk tetap dalam keadaan stabil. Berikut adalah contoh jurnal mengenai analisis degradasi dari oksitosin. Pada jurnal ini dilakukan oksitosin dengan formulasi di variasi pH, yaitu pH 2, pH 4,5, pH 7, dan pH 9, yang kemudian disesuaikan dengan 4 macam variasi suhu, yaitu 40 derajat Celcius, 55 derajat Celcius, 70 derajat Celcius, dan 80 derajat Celcius. Kemudian laju degradasinya itu akan dideterminasikan menggunakan data HPLC. Hasilnya, oksitosin pada pH dan temperatur tersebut mengikuti kinetika orde pertama semu, dan degradasi tercepat
adalah terjadi pada pH 9 diikuti kemudian dengan pH 7, 2, dan 4,5. Berikut adalah kurvanya, di mana kurva A merupakan degradasi oksitosin pada suhu 40 derajat Celcius. Di sini terlihat bahwa pH 4,5 memiliki kestabilan yang paling baik. Kurva B merupakan kurva degradasi oksitosin pada suhu 55 derajat Celcius, di mana terlihat juga pada pH 4,5 lah yang paling baik degradasi oksitosin, keadaan oksitosin yang paling stabil. Bisa dilihat di sini yang bentuk segitiga berada paling atas. Kurva C merupakan degradasi oksitosin pada suhu 70 derajat Celcius. Di sini juga menunjukkan bahwa oksitosin pada pH 4,5 merupakan keadaan yang paling stabil. Dan begitu pula pada kurva D, yaitu degradasi oksitosin pada suhu 80 derajat Celcius, di mana oksitosin pada pH 4,5 memiliki kestabilan yang paling baik, kemudian disusul pada pH 2, selanjutnya pH 7, yang terakhir adalah pH 9, yaitu keadaan di mana oksitosin memiliki kestabilan yang paling buruk dalam arti terdegradasi lebih cepat. Selain itu juga, dari gambar kurva di sini dapat disimpulkan bahwa laju kinetika oksitosin mengikuti laju kinetika orde pertama ditunjukkan dari bentuk grafik yang linier yang mempresentasikan dari konstanta laju degradasi kinetika orde pertama. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Anggoro, angkatan 2010, MPM 63. Di sini saya akan menjelaskan degradasi kimia dari peptida dan protein. Jadi, degradasi kimia dari peptida dan protein dapat dianalisis secara kinetik dalam suatu obat yang bermolekul kecil. Dan secara spesifik, degradasi kimia dari peptida dalam larutan cair menggunakan orde pertama kinetik. Analisis kinetik telah dilakukan untuk degradasi dari peptida dan protein yang mekanisme serta jalurnya tidak diketahui. Inaktivasi independen secara irreversible dari dua jenis enzim dapat dijabarkan melalui persamaan di atas. Jadi, degradasi pada keadaan solid secara kinetik dari peptida dan protein pada molekul-molekul yang kecil sulit untuk diamati dan dianalisis. Maka, inaktivasi pada enzim yang terdapat pada pencernaan seperti lipase dapat dianalisis secara empirik menggunakan persamaan Weibull. Nah, di sini adalah grafik dari first order plots dari inaktivasi dari alpha chymotrypsin, yaitu pada grafik A, dan bromelain pada grafik B dalam pelarut aqueous pada temperatur yang beragam dan juga pada pH 7,4. Nah, kita lihat di sini bahwa temperatur semakin tinggi, maka laju degradasi dari enzim tersebut semakin cepat. Dan menggunakan plot Arrhenius juga digunakan untuk melihat denaturasi kedua enzim tersebut. Plot linear Arrhenius menunjukkan bahwa prediksi laju denaturasi oleh kecepatan pengujian adalah mungkin jika mekanisme denaturasi tidak berubah pada rentang temperatur. Hal ini dikarenakan obat-obatan peptida dan protein umumnya terdenaturasi oleh gabungan mekanisme seperti denaturasi termal, denaturasi interface. Kemudian, denaturasi pada temperatur rendah mungkin terjadi melalui perbedaan mekanisme dari temperatur tertinggi. Hal itu membuat sulit untuk memprediksi kestabilan peptida dan obat-obat protein oleh pengujian yang dipercepat
Dalam kasus lain, misalnya denaturasi termal, prediksi tingkat denaturasi oleh uji dipercepat dapat terjadi. Nah, ini adalah contoh jurnal dari mekanisme inactivation dari chymotrypsin oleh 3-benzil 6-kloro 2-pyroin oleh Michael H. Gelb dan Robert H. Abeles. Di sini dijelaskan bahwa varietas amin dapat mempercepat reaktivasi dari enzim tersebut dengan memanfaatkan atau menggunakan si amin sebagai general base dan bukan sebagai nucleophils. Berikut adalah persamaan Weibull. Dikarenakan kesulitan dalam memperoleh rata-rata dari degradasi obat pada keadaan solid karena keadaan fisik dari perubahan sistem dan waktu dalam jalur yang kompleks. Persamaan Weibull digunakan untuk menjelaskan degradasi obat solid. Kurva degradasi dari bermacam-macam obat telah dicoba pada persamaan Weibull tanpa adanya penyimpangan secara signifikan, hanya menghasilkan suatu penyimpangan atau deviasi yang sangat kecil. Persamaan Weibull juga dapat menunjukkan penyimpangan yang sangat minimum. Dijelaskan di sini grafik yang menunjukkan penyimpangan yang sangat minimum. Di sini adalah contoh grafik dari degradasi asam askorbat pada suatu manitol yang berdasarkan dari persamaan Weibull. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Nama saya Laura Natalia, NPM 64. Saya akan kembali melanjutkan presentasi dari kelompok 3, yaitu mengenai temperature dependence of the degradation rate of peptide and protein drugs. Pertama-tama yaitu pengaruh temperatur terhadap laju degradasi obat yang mengandung peptida dan protein dapat diuji dengan pengujian dipercepat atau accelerating testing. Accelerated testing digunakan untuk mengetahui tes tengah atau waktu paruh dari sediaan yang belum lama di pasaran, di mana prinsip accelerated testing ini adalah Arrhenius. Di mana Arrhenius ini menunjukkan bahwa reaksi dapat dipercepat berdasarkan adanya pengaruh dari suhu atau temperatur. Pengaruh temperatur dapat ditunjukkan dengan persamaan Arrhenius. Kemudian, plot linear Arrhenius dan nilai energi aktivasi dapat dihitung dari slope atau garis penurunan yang menunjukkan degradasi kimia dari berbagai peptida dalam larutan air. Ini adalah contoh-contoh dari degradasi suatu obat, yaitu adalah deamidasi heksapeptida yang menghasilkan residu asparagin di wilayah netral atau di kondisi netral, yang menghabiskan energi sebanyak 20 kilokalori per mol. Degradasi yang kedua yaitu hidrolisis gonadorelin dan triptorelin, masing-masing menghasilkan 10 residu asam amino. Hidrolisis gonadorelin dan triptorelin ini menghabiskan energi sebanyak 96 kJ per mol atau 22,9 kilokalori per mol. Kemudian ada hidrolisis LHRH yang menghabiskan energi sebanyak 24 kilokalori per mol. Degradasi yang selanjutnya yang dipengaruhi oleh suhu yaitu rasemisasi alkali kasein yang menghabiskan energi sebanyak 0 sampai 33 kilokalori per mol. Kemudian ada deamidasi kalsitonin pada pH 6 atau pH asam yang menghabiskan energi sebanyak 15 kilokalori per mol. Kemudian ada hidrolisis reseptor antagonis yaitu kolesitokinin B di wilayah pH asam yang menghabiskan energi sebanyak 21 kilokalori per mol. Berikut adalah gambar 210 yang menunjukkan beberapa plot Arrhenius yang khas untuk 3 peptida. Nah, ini dia gambar grafiknya. Grafik ini adalah grafik Arrhenius untuk degradasi kimia dari 2 asparagin heksapeptida dan yang satu lagi salmon kalsitonin
dalam suatu larutan, di mana yang berbentuk segitiga ini adalah heksapeptida yang mengandung 6 asam amino, yaitu valin, tirosin, prolin, asparagin, glisin, dan alanin pada pH 7,5. Sedangkan yang kotak ini adalah heksapeptida yang satu lagi yang mengandung 6 asam amino, yaitu valin, tirosin, prolin, asparagin, valin, dan alanin. Dimana di sini pH-nya 7,5 juga. Perbedaannya adalah yang berbentuk segitiga dia mengandung asam amino glisin, sedangkan yang berbentuk kotak atau persegi dia tidak mengandung adanya glisin. Namun yang glisinnya diganti oleh valin. Sehingga dapat dilihat bahwa di grafik ini sumbu X-nya itu adalah suhu, dan yang sumbu Y-nya ini adalah konstanta observasi atau kadarnya. Dimana jika suhunya semakin tinggi, maka semakin rendah kadarnya semakin menurun, atau laju degradasinya semakin menurun. Kemudian yang berbentuk bulat hitam ini adalah salmon kalsitonin pada pH 6. Ketika mengikuti persamaan Arrhenius, pengujian suhu dipercepat atau accelerated temperature testing dari larutan atau formulasi itu dapat dilakukan. Sedangkan accelerated testing atau pengujian dipercepat yang biasa tidak dapat diterapkan, bahkan terhadap degradasi kimia, ketika mekanisme divariasikan suhunya. Jadi yang bisa digunakan itu adalah pengujian suhu dipercepat, bukan accelerated testing yang biasa. Karena ini menyangkut suhu atau temperatur yang mempengaruhi laju degradasi obat. Ini adalah suatu contoh kasus, yaitu degradasi interleukin 1 beta yang menunjukkan deamidasi sebagai jalur degradasi utama pada suhu di bawah 30 derajat dan oksidasi pada suhu yang tinggi. Jadi dalam contoh kasus ini, yaitu degradasi interleukin 1 beta, interleukin 1 beta ini mengalami deamidasi. Deamidasi interleukin 1 beta ini merupakan jalur degradasi utama pada suhu di bawah 30 derajat Celcius atau pada suhu yang rendah, suhu yang dingin. Tapi kalau misalnya interleukin 1 beta ini pada suhu tinggi di atas 30 derajat, dia dapat terjadi degradasi, yaitu oksidasi. Jadi interleukin 1 beta ini dapat terdegradasi karena adanya variasi suhu atau karena pengaruh dari suhu. Ketika mekanisme dan jalur degradasi tidak diketahui, maka digunakan persamaan Arrhenius atau persamaan empiris untuk menentukan konstanta laju degradasi semu pada suhu lainnya. Jadi ketika jalur degradasi dan mekanisme degradasinya ini tidak diketahui, apakah dia hidrolisis atau dia oksidasi atau dia deamidasi, tapi dia dipengaruhi oleh suhu, dia bisa diuji dengan persamaan Arrhenius atau persamaan empiris untuk menentukan laju degradasinya. Laju degradasinya ini adalah laju degradasi semu pada suhu-suhu yang telah ditentukan. Kemudian konstanta laju orde pertama semu untuk inaktivasi alfa chymotrypsin dan bromelain ditunjukkan pada plot linear Arrhenius pada gambar 211 berikut ini.
Nah, ini adalah gambar grafik, yaitu grafik Arrhenius untuk inaktivasi alpha chymotrypsin yang berbentuk bulat putih dan bromelain yang berbentuk bulat hitam pada pH 7,4, dimana ketika suhunya semakin tinggi maka laju degradasinya semakin rendah. Namun yang pada bromelain dia laju degradasinya lebih cepat menurun dibandingkan alpha chymotrypsin. Demikian presentasi dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Intan Larasati. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Larasati Utami, NPM 65 akan menjelaskan tentang degradasi ikatan peptida dan protein akibat dari temperatur. Berikut konstanta laju reaksi dari inaktivasi kallikrein, di mana kallikrein adalah merupakan golongan atau subtipe dari serine protease, dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Inaktivasi dari kallikrein ini bersifat bisa reversibel dan bisa irreversibel. Reversibelnya terjadi dari K1 dan K2, dan sedangkan tidak reversibelnya terjadi pada K3. Berikut degradasi protein yang digambarkan. Biasanya degradasi protein ini mengalami reaksi orde 1 atau plot Arrhenius. Seperti contohnya ini pada inaktivasi kallikrein pada pH 7,4. Pada K1, K2, dan K3 semuanya mengalami penurunan. Selanjutnya ada contoh inaktivasi urokinase pada serum albumin manusia. Hal ini pun menunjukkan aktivitas yang sama, di mana inaktivasi ini mengikuti orde 0, dan inaktivasi ini memperlihatkan ke penurunan aktivitas dari urokinase pada serum albumin di tubuh manusia. Selanjutnya ini adalah lagi Arrhenius plot yang lain dari inaktivasi beberapa enzim. Yang pertama ada alpha chymotrypsin yang berbentuk segitiga hitam, sedangkan yang segitiga putih alpha, yang ini troches dan yang ini tablet. Kemudian yang bulat adalah beta galactosidase powder, sedangkan yang ini bromelain tablet. Kemudian yang ini kallikrein yang tadi telah dijelaskan, dan ini pun bromelain tablet, dan semuanya menunjukkan aktivitas yang menurun seiring dengan suhu yang bertambah. Hasil penelitian dilaporkan bahwa energi aktivasi untuk inaktivasi enzim pencernaan adalah sekitar 23-58 kilokalori per mol, dan horse serum cholinesterase itu 25 kilokalori per mol. Kemudian nilai energi aktivasi juga telah dilaporkan untuk degradasi peptida dalam keadaan solid state dan protein pada bidang farmasi. Nilai yang dilaporkan yaitu 1-2 kilokalori per mol untuk manusia, di mana interferon itu dikombinasikan dengan serum albumin, dan untuk bentuk freeze dried sebesar 15 kilokalori per mol. Bentuk freeze dried ini dari hasil penelitian perlu lebih tingginya energi aktivasi karena memecah ikatan yang telah padat seperti bentuk freeze dried. Sedangkan untuk alpha chymotrypsin dan tablet bromelain, kapsul kallikrein serta serbuk beta galactosidase nilainya 11-18 kilokalori per mol. Berikut contoh jurnal yang saya dapat. Ini adalah time and temperature dependent stability atau waktu dan suhu yang bergantung pada stabilitas GFP atau growth factor peptida di manusia dan di manusia dalam serum mata. Di sini dilihat the stability-nya itu
ditransfer atau berubah dari faktor beta 1, non-growth factor, epidermal growth factor, dan insulin like growth factor 1. Substans P dan kalsitonin mulai terdegradasi pada 4 derajat Celcius di 24 jam. Hanya membuktikan bahwa GFP memang mengalami degradasi pada suhu 4 derajat. Kemudian, contoh jurnal berikutnya adalah degradasi dari SSRA TAC dan ANTAC LAC-I atau protein yang penanda dari SSRA. Hasilnya adalah degradasi dari LAA dan LVA SSRA itu substantially affected by temperature. Nah, ini menyatakan bahwa temperatur memang mempengaruhi dari degradasi SSRA ini. Berikut grafiknya. Ini pada 37 derajat dan ini pada 25 derajat Celcius. Kemudian untuk LVA pada 25 derajat Celcius dan 37 derajat Celcius. Dengan ANTAC LAC-I ini aktivitasnya hampir sama, namun untuk LVA dan LAA ini mengalami degradasi yang sangat signifikan, bisa dilihat di sini aktivitasnya. Kemudian ini ada contoh jurnal yang mempengaruhi stabilitas yang mempengaruhi penyimpanan dari freeze dried protein. Hasil yang didapat adalah semua aktivitas dari freeze dried protein ini mengalami penurunan yang terdapat pada grafik sebagai berikut. Beberapa jenis protein di sini semuanya mengalami penurunan aktivitas yang dapat terlihat akibat dari degradasi, akibat dari temperatur, dan semuanya mengalami degradasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tina Aselina Intani, NPM 66. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketergantungan temperatur pada tingkat degradasi obat-obatan peptida dan protein. Seperti yang telah kita ketahui, destabilitas protein itu adalah perubahan lipatan global dari protein, terutama gangguan pada struktur tertingginya, yaitu struktur tersier. Namun, destabilitas juga sering terjadi pada struktur sekunder dari protein. Ini merupakan struktur protein. Yang pertama adalah struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Yang sering terjadi gangguan itu pada struktur ini yaitu struktur tersier, di mana jika terjadi interaksi antara alpha helix dan beta sheet, struktur akan disabilisasi oleh ikatan hidrogen, jembatan garam, disulfida, dan inti hidrofobik. Ini merupakan 6 ikatan kimia yang dapat menstabilisasi protein. Yang pertama ada ikatan kovalen, ikatan disulfida, jembatan garam, ikatan hidrogen, interaksi elektrostatik rentang panjang, dan interaksi van der Waals. Proses degradasi protein dapat terjadi selama isolasi protein, pemulihan protein, penyimpanan, penanganan lanjut, dan penggunaan protein. Ini merupakan salah satu isolasi protein. Ada isolasi dengan kolom, dan isolasi dengan menggunakan kit Pitopure. Degradasi protein dapat disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama faktor kimia, faktor fisika, dan faktor biologi. Ketergantungan temperatur merupakan salah satu dari faktor kimia. Perubahan suhu menyebabkan hilangnya struktur natif protein dan akan menyebabkan ikatan hidrogen menjadi lemah, interaksi hidrofobik menjadi kuat, gaya non-kovalen terganggu,
protein menjadi lebih fleksibel menyebabkan unfolding parsial, frekuensi folisi atau tumbukan meningkat menghasilkan agregat. Denaturasi obat-obatan, peptida, dan protein. G-aktin dalam larutan yang menggunakan DSC menghasilkan plot Arrhenius yang linear. Dapat dilihat pada gambar 215. Ini merupakan plot Arrhenius untuk denaturasi pada G-aktin dalam larutan pada pH 8. Sumbu X menunjukkan load konstanta observasi dan sumbu Y menunjukkan seperti, di mana semakin tinggi temperatur, maka denaturasi akan semakin tinggi pula. Degradasi kinetik pada obat-obatan peptida dan protein. Plot Arrhenius juga dapat digunakan untuk melihat denaturasi beta-galaktooksidase pada larutan. Plot linear Arrhenius menunjukkan prediksi laju denaturasi oleh kecepatan pengujian adalah mungkin jika mekanisme denaturasi tidak berubah pada rentang temperatur. Karena obat-obat peptida dan protein umumnya terdenaturasi oleh gabungan mekanisme, denaturasi pada temperatur rendah mungkin terjadi melalui perbedaan mekanisme dari temperatur tertinggi. Hal itu membuat susah untuk memprediksi kestabilan peptida dan obat-obat protein oleh pengujian yang dipercepat. Dalam kasus lain, misalnya denaturasi termal, prediksi tingkat denaturasi oleh uji dipercepat dapat terjadi. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Rupoko, NPM 260100010 akan menjelaskan tentang kinetic of solid phase transition. Tingkat degradasi fisik akan mempengaruhi prediksi dan sehingga akan diperoleh data dalam kondisi yang dipercepat. Tapi ini tidak berkesinambungan atas dasar parameter kinetik. Lalu persamaan Hancock-Sharp yang tertulis sama dengan di mana B sama dengan konstanta, alfa sama dengan fraksi obat dalam bentuk produk jadi terhadap fraksi dalam keadaan awal. M sama dengan plot dari sisi kiri dari pair samaan terhadap logaritma waktu hubungan linear dengan kemiringan M diperoleh. Prediksi transisi polimorfik berdasarkan prinsip kinetik. Perubahan polimorfik merupakan salah satu dari beberapa jalur degradasi fisik. Di sini ada tabel nilai karakteristik M penetapan menurut persamaan Hancock-Sharp digunakan untuk memilih persamaan laju yang cocok dan untuk menghitung tingkat konstanta laju deskriptor. Contohnya, transisi polimorfik dari karbamazepin bentuk 1 ke bentuk 3 dan benosaprofen dari bentuk 1 ke bentuk 2 menunjukkan nilai M 2,23 dan 2,24 yang akan menghasilkan mekanisme dua dimensi nuklei ketika kira-kira sama dengan 2 reaksi sesuai dengan persamaan Aframi-Erov. Contoh-contoh grafik karbamazepin dan benosaprofen. Laju konstanta K diperoleh dari slope sehingga menghasilkan plot Arrhenius yang linear. Kedua, menunjukkan bahwa ada kemungkinan untuk memprediksi tingkat transisi polimorfik pada suhu lain. Ini dijelaskan dalam bentuk grafik. Karbamazepin sebelah kiri kita lihat antara benosaprofen
bromofalerurea. Transisi polimorfik bromofalerurea menjadi bentuk 1 ke bentuk 2, bentuk 3 ke bentuk 1, yang akan melibatkan difusi 1 dimensi dan proses pertumbuhan inti 2 dimensi, sehingga menghasilkan perilaku Arrhenius baik pada kisaran suhu yang dipelajari. Butazon polimorf. Transisi polimorfik butazon polimorf, bentuk alfa ke bentuk beta, bentuk alfa ke bentuk gamma, bentuk beta ke bentuk gamma, melibatkan 2 dimensi dan kinetika orde pertama. Transisi dari fenobarbital dari bentuk C dan E bentuk anhidrat serupa dengan persamaan gender. Persamaan tersebut menunjukkan mekanisme difusi 3 dimensi. Beberapa hasil ditunjukkan oleh grafik oksofenoksi 4H quinolizin 3 karboksamid tetrazolat dari tetrahidrat ke sebuah monohidrat berserupa dengan ordinal kinetika. Ketergantungan laju konstan pada suhu dan kelembapan dapat dijelaskan oleh persamaan di bawah ini.